Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurfozi dengan NIM 19610171 dengan rekan saya Danilur Ahmad dengan NIM 19610158. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah kami kerjakan untuk menindaklanjuti perencanaan final project pada saat UTS kemarin. Oke. Judul final project yang kami kerjakan adalah penerapan recommender system collaborative filtering dengan algoritma a priori. Yang pertama itu collaborative filtering. Collaborative filtering is the process of filtering of evaluating item using the opinion of other people. This filtering is done by using profile, collaborative filtering technique, collect and establish profile, and determine the relationship among the data according to similarity model. The possible categories of the data in the profile include user preference, user behavior pattern, or item properties. Nah, how the algorithm collaborative filtering work? Collaborative filtering bases similarity on things like history, preference, and choice that user make when buying something. Product that similar user have rate highly. Then it used the rating from this similar user to predict the possible rating by the active user for a product that she had not previously bought. For instance, if two users are similar in terms of their interest product, we can recommend a product to the active user that her neighbor has already have. Nah, di sini kami sudah membuat Python dengan menggunakan Google Colab dengan dataset breadbasket.csv sebagai contoh dari penerapan recommender system dengan algoritma priorinya. Di sini yang pertama itu saya ingin menjelaskan penerapan collaborative filteringnya. Yang pertama itu kita melakukan import beberapa library-nya, termasuk library surprise. Lalu memanggil dataset untuk menampilkannya. Di sini ada transaction, item, date time, period day, dan weekday, weekend. Lalu menganalisa dengan perintah describe dan info. Lalu membuat visualisasi kolom itemnya. Di sini antara kolom item dengan jumlahnya. Lalu membuat visualisasi kolom period day. Ada berapa user yang membeli produk di pagi hari dan siang hari, sore dan malam. Lalu melakukan pengecekan data nol. Di sini nol semua ya, tidak ada. Lalu mengganti label period day menjadi angka untuk dilakukan proses train testnya. Nah, di sini proses train dan tesnya. Lalu kami lakukan yang pertama dengan modeling dengan KKN. Di sini ada rumus KKN-nya, lalu membuat prediction-nya. Dan di prediction ini kami mencoba salah satu contoh prediksi. Apakah dapat berjalan atau tidak. Di sini prediksinya ketika UID-nya dimasukkan 924 dan IID-nya Kavi. Di sini menghasilkan ada kemungkinan produk Kavi ini direkomendasikan kepada user dengan UID 924 tadi. Oh, bukan. Di sini ditampilkan tidak ada kemungkinan produk Kavi akan ditampilkan direkomendasikan kepada user 924. Nih, di sini ada reason-nya karena user and or item is unknown. Oke, ya. Lalu kita lakukan evaluasinya terhadap modeling KKN ini. Selanjutnya
adalah menggunakan metode algoritma a priorinya yang akan dijelaskan oleh Mas Dani Nur Rahmat. Oke, sekarang untuk pengertian algoritma a priori. A priori is a algorithm proposed by Agrawal and Srikan in 1994 for mining frequent item set for Boolean association rules. The name of the algorithm is based on the fact that the algorithm uses prior knowledge of frequent item set properties. Okay, how the algorithm works? A priori is the algorithm that used in order to find frequent item set in given data set. By using a priori algorithm, confidence value or probability of next item that might come after given item set can be obtained. It is based on the idea of obtaining frequency of created combination for multiple item set in different position by referencing given data set. At the first level, each unique item set frequency has to be found by scanning the dataset, and the table that contains these frequencies should be created. At the second level, binary combinations are created over items that has been created at the first level. At each upcoming tables, items should be combined by the first item set. For intensive, the order to create the third level table. Second level tables, item set has to be combined by the first table's item. Its combination frequencies should be controlled whether same pattern exists in dataset. These levels goes until no pattern exists in dataset. There is also one more criteria called minimum support value alongside the existence of pattern in dataset. Oke. Selanjutnya untuk penerapan algoritma a priori ya di project yang telah dibuat. Yang pertama itu mengelompokkan transaction berdasarkan item dan nantinya akan dihitung berdasarkan jumlah itemnya. Lalu membuat matriks M kali N, di mana M itu merupakan transaction dan N itu merupakan item. Nah, serta setiap baris akan mempresentasikan apakah item tersebut terdapat dalam transaction atau tidak. Selanjutnya itu membuat fungsi dengan pengembalian 0 atau 1 atau 1. Jika 0 maka item tidak ada dalam transaction, dan jika 1 maka item ada di dalam transaction. Nah, lalu selanjutnya menggunakan algoritma a priori dengan minimal supportnya 0,01 atau 1% dari 9.465. Nah, itu artinya adalah item harus ada setidaknya 94 transaction dari 9.465 transaction. Nah, dengan kondisi hanya ketika item tersebut ada dalam frequent item. Terus selanjutnya membuat rules dari frequency item yang telah dibuat di atas ya. Selanjutnya adalah mengurutkan data dari confidence tertinggi hingga ke rendah. Oke. Oke, mungkin cukup segitu aja presentasinya. Berikut ini merupakan link Google Colab yang telah kami buat seperti ini.
Dan di bawahnya juga sudah kami masukkan juga link, akan kami masukkan link YouTube penjelasan kami. Oke, mungkin cukup segitu aja saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.